Siapa tahu Presiden Jokowi nantinya menyarankan Golkar, PAN, dan P3 untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Bergabung dengan PDI Perjuangan sama saja dengan mendekati jaminan kemenangan. Patut ditunggu apakah koalisi besar ini bisa benar-benar terwujud atau hanya wacana belaka. PDI Perjuangan telah menjelma menjadi partai besar dengan menjadi juara di 2 pemilu terakhir. Tahun 2014 dan 2019, Partai Banteng ini sukses meraih suara terbanyak, unggul jauh dibandingkan partai lainnya. Di bawah komando Megawati, PDI Perjuangan telah menggurita di berbagai wilayah di Indonesia. Perolehan suara yang memenuhi ambang batas presidensial threshold 20% membuat PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri tanpa berkoalisi dengan parpol lainnya. Selain punya suara yang banyak, partai berlogo kepala banteng ini mempunyai sederet kader terbaik dengan elektabilitas tinggi. Harus diakui memang bahwa keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait calon presiden 2024 ditunggu banyak pihak. Bagaimana tidak, PDIP sebagai partai penguasa saat ini tentunya menjadi juru kunci. Siapapun sosok pilihan Megawati akan berpengaruh besar dalam percaturan politik Indonesia. Walaupun Megawati Soekarno Putri tidak menduduki jabatan eksekutif di pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengaruh Megawati ini memang masih sangat terasa. Keadaan ini membuat parpol lain merasa segan dan ada juga yang iri. Rasa ini mendorong beberapa parpol untuk bekerja sama mengepung PDI Perjuangan. Seperti beberapa waktu yang lalu, 5 parpol parlemen yakni Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3 mengadakan pertemuan untuk menapaki jalan membentuk koalisi besar. Koalisi jumbo ini diharapkan mampu mengepung, memaksa PDIP buat memberikan golden tiketnya ke koalisi. Sebagaimana diketahui partai pimpinan Megawati ini mempunyai kader terbaik dan mampu mengusung kadernya sendiri menjadi calon presiden dan wakil presiden. Mungkin koalisi besar berharap jatah tiket RI1 ini bisa diberikan ke koalisi besar. Koalisi ini seolah ingin memaksa PDI Perjuangan bergabung dan merelakan posisi capres ke figur non-PDI Perjuangan. Namun, Megawati kita tahu, dia ini dikenal sebagai politisi ulung. Lihat saja bagaimana Megawati memilih dan memilah pendamping Joko Widodo saat Pilpres 2019 silam. Dan isyarat sudah sangat jelas bahwa partai berlambang kepala banteng itu akan mengusung capres yang berasal dari internalnya. Karena PDIP memiliki beberapa kader yang bisa dan sangat bisa ya untuk bertarung, sehingga sangat tidak mungkin jika Megawati Soekarno Putri memilih dari luar kandangnya sendiri. Megawati pastinya sudah mengantongi nama yang akan diusung sebagai capres dari PDIP. Sebut saja nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Puan bisa saja mengungguli Ganjar jika Megawati tetap memaksa keadaan dengan mengusung putrinya sendiri. Dinamika sejauh ini sempat membuat ketegangan di mana Ganjar seolah diabaikan oleh PDIP. Akan tetapi tidak menggambarkan keputusan partai yang sudah final. Pendaftaran capres-cawapres belum dibuka. Nah, meski Ganjar dan Puan sama-sama potensial ya, dinamika politik yang berjalan masih dinamis. Dalam politik itu tidak ada yang abadi selain kepentingan. Beragam kemungkinan masih sangat-sangat mungkin terjadi. Lalu terkait dengan rencana koalisi besar 5 parpol itu, PDIP menyatakan dengan tegas melalui salah satu kadernya bahwa PDI Perjuangan bisa saja bergabung dengan koalisi besar asal jatah capres dari PDI Perjuangan. PDIP tidak takut
dengan gaung koalisi besar yang berisi 5 parpol besar. Megawati sendiri tetap percaya bahwa partainya mampu berdiri kokoh di antara koalisi lainnya yang sudah dari dulu kerasak rusuk mencari mitra koalisi. Koalisi besar memang sekilas terdengar menakutkan. Beranggotakan 5 parpol besar dan ada berbagai figur ketum di dalamnya. Tetapi jika ditelisik lebih sesama, sebenarnya menentukan capres pun ya nggak mudah juga. Pada Partai Gerindra, pastinya Prabowo Subianto capres harga mati. Begitu juga dengan PKB. Minimal ya Muhaimin Iskandar jadi cawapres. Jika kedua partai ini tetap ngotot, maka partai lainnya seperti Golkar, PAN, dan P3 belum tentu menerima. Apalagi Partai Golkar sudah memutuskan melalui Rakernas bahwa Erlangga Hartarto wajib jadi capres. Kepentingan inilah yang bisa menjadi potensi perpecahan, bahkan bisa balik kanan bubar jalan, walaupun belum terwujud. Adanya wacana koalisi besar ini bisa saja dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan untuk menarik mitra koalisi. Dan perlu diingat juga jika Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Parpol anggota KIB sepertinya nurut sama Presiden Jokowi. Siapa tahu Presiden Jokowi nantinya menyarankan Golkar, PAN, dan P3 untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Bergabung dengan PDI Perjuangan sama saja dengan mendekati jaminan kemenangan. Patut ditunggu apakah koalisi besar ini bisa benar-benar terwujud atau hanya wacana belaka. Di sisi lain, lembaga survei Saiful Mujani Research Center atau SMRC merilis hasil survei di akhir tahun terkait tingkat kesukaan responden terhadap calon presiden. Dari 5 nama yang berpeluang untuk maju menjadi Capres 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang menjadi yang paling disukai. Sementara tingkat kesukaan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani paling rendah. Hasil survei Algoritma Research and Consulting menemukan bahwa Puan Maharani adalah politikus dengan tingkat resistensi pemilih paling tinggi jika maju sebagai calon presiden pemilu 2024. Nah, fatalnya dari hasil survei ini, selain banyak masyarakat yang enggan memilihnya, elektabilitas putri dari Megawati Soekarno Putri itu juga rendah. Kita hanya bisa menantikan saja bagaimana Megawati Soekarno Putri memutuskan hal ini. Sebab memilih Joko Widodo di Pilpres kemarin juga bukan soal popularitas, tapi kapabilitas. Megawati Soekarno Putri tak perlu untuk diajari matematika politik. Mengajari Megawati Soekarno Putri sama aja dengan mengajari bebek berenang. Megawati punya hak prerogatif sebagai Ketua Umum PDIP. Apapun keputusan Megawati Soekarno Putri akan berdampak pada partai yang dipimpin selama ini.